Wait. What the hell? Get up. Iki kudune damkar iki. Lah iki kudune damkar, nek ora damkar ya ora iso no. Few moments later. 괜찮아요. 괜찮아. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Perkenalkan, nama saya Bunga Humairah. Saya dari kelas 4B, Program Studi Pendidikan Matematika, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan dari Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Qasim Riau, atau sering juga kita sebut dengan UIN Suska Riau. Hobi saya adalah jalan-jalan dan saya berasal dari kota Dumai. Saya akan menjelaskan tentang Islam Asia Tenggara dan karakteristiknya, yang dimana tugas ini diberikan dari Bapak Bil Haki Putra, MPDI, selaku dosen pengampu saya. Semoga penjelasan saya dapat bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Selamat menyaksikan. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang letak dan ciri geografis Asia Tenggara, yang dimana letak astronomisnya berada di 28 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 93 derajat bujur timur sampai 141 bujur timur. Secara geografis, Asia Tenggara terletak di antara dua samudra, yakni Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Asia Tenggara juga terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan juga benua Australia. Asia Tenggara merupakan wilayah yang ditempati oleh 11 negara, yakni ada Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, Vietnam, Kamboja, Laos, Myanmar, Thailand, Filipina, dan juga Timor Leste. Selanjutnya ada keberagaman budaya dan etnis di kawasan Asia Tenggara. Asia Tenggara terkenal dengan kekayaan budayanya yang luar biasa loh teman-teman. Beragam budaya dan etnis yang bercampur tersebut menghasilkan perpaduan yang unik dan juga memukau. Yang pertama itu kita bisa lihat dari ras dan etnisnya, yang dimana dihuni oleh berbagai ras seperti Mongoloid, Kaukasoid, Negroid, dan juga Australoid. Terdapat ratusan kelompok etnis dengan bahasa dan budayanya yang masing-masing itu berbeda-beda loh teman-teman. Selanjutnya kita bisa lihat dari pengaruh budaya, yang dipengaruhi oleh budaya India, Tiongkok, Arab, dan juga Barat. Perpaduan budaya tersebut dapat kita lihat dari segi arsitekturnya, seperti Candi Borobudur itu berasal dari Indonesia dan Angkor Wat itu berasal dari negara Kamboja. Dan agama di Asia Tenggara itu beragam teman-teman. Ada Hindu, Buddha, Islam, Kristen. Dan kita juga bisa lihat dari seni tarinya yang berbeda, yang dari Bali itu namanya tari legong, dan juga dari Kamboja itu nama tariannya adalah Aksara. Selain itu kulinernya dari berbagai negara juga berbeda-beda, seperti nasi goreng itu dari Indonesia, pad thai itu dari Thailand, dan pho itu dari Vietnam. Selanjutnya kita bisa lihat dari segi bahasa loh teman-teman, karena di banyaknya negara itu terdapat ratusan bahasa yang diucapkan di Asia Tenggara. Dan yang terakhir itu terdapat tantangan, yang dimana tantangannya itu menjaga kelestarian budaya di tengah maraknya modernisasi, menghindari konflik antar etnis dan agama, dan mempersempit kesenjangan ekonomi antar kelompok. Selanjutnya ada teori-teori masuknya Islam. Yang pertama itu ada teori Gujarat, yang dimana Islam dibawa oleh pedagang Muslim Gujarat sekitar abad ke-13 Masehi, dan buktinya yaitu adalah nisan makam Malikul Saleh di Aceh yang bergayakan Gujarat. Yang kedua ada teori Persia, yang dimana Islam masuk melalui Persia atau Iran pada abad ke-7 Masehi, dan
sudah di Gujarat, yang dimana buktinya tersebut adalah persamaan budaya Persia dan Indonesia seperti seni kaligrafi dan juga tasawuf. Selanjutnya ada teori Kampa, yang dimana Islam datang dari Kampa atau Kamboja pada abad ke-9 Masehi dan dibuktikan dengan adanya batu nisan beraksara Arab yang dimana itu di Kampa dan Terengganu, Malaysia. Selanjutnya ada peran pedagang muslim yang menjadi agen penyebar Islam melalui perdagangan maritim, menjalin hubungan baik dengan penguasa lokal, dan juga membangun komunitas muslim di pesisir Nusantara. Selanjutnya melalui dakwah para sufi, yang dimana mereka menyebarkan Islam melalui pendekatan personal dan juga mistis, mendirikan pesantren dan juga zawiyah untuk pendidikan Islam, dan berperan dalam proses Islamisasi di berbagai negara. Selanjutnya pengaruh politik, ekonomi, dan sosial, yang dimana lahirnya kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara itu adalah salah satu buktinya, dan berkembangnya ekonomi maritim dan juga perdagangan. Selanjutnya masuknya budaya dan tradisi Islam dalam kehidupan masyarakat, itu merupakan salah satu pengaruh politik, ekonomi, dan sosial. Selanjutnya ada karakteristik Islam di Asia Tenggara, yang dimana yang pertama itu ada toleransi dan moderasi. Islam di Asia Tenggara dikenal dengan sifat toleran dan juga moderatnya. Hidup mereka berdampingan secara damai dengan agama dan budaya yang lainnya. Yang kedua ada sinkretisme budaya, di mana Islam di Asia Tenggara beradaptasi dengan budaya dan tradisi lokal dan menghasilkan perpaduan yang unik antara nilai-nilai Islam dan budaya setempat. Yang kedua ada tasawuf dan spiritualitas, yang dimana sufisme memainkan peran penting dalam penyebaran Islam di Asia Tenggara dan menekankan pada dimensi spiritual dan mistisme Islam. Yang selanjutnya ada santri dan pesantren. Pesantren, lembaga pendidikan Islam tradisional, menjadi pusat penting untuk pendidikan agama dan pengembangan intelektual. Islam modern dan kontemporer adalah yang selanjutnya, yang dimana Islam di Asia Tenggara harus berkembang dan juga beradaptasi dengan modernitas dengan munculnya gerakan dan pemikiran Islam yang baru. Maka dapat kita simpulkan bahwa Islam di Asia Tenggara memiliki karakteristik khas yang membedakannya dari Islam di wilayah lain seperti Timur Tengah. Ciri khas ini meliputi watak yang lebih damai, ramah, toleran, dan akomodatif terhadap budaya lokal. Penyebaran Islam di Asia Tenggara dipengaruhi oleh berbagai faktor loh teman-teman, seperti perdagangan maritim, dakwah para sufi, dan pengaruh politik. Islam memberikan pengaruh yang signifikan dalam aspek politik, ekonomi, dan sosial di wilayah ini. Dengan munculnya kerajaan-kerajaan Islam, berkembangnya ekonomi maritim, dan masuknya budaya Islam dalam kehidupan masyarakat. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa teman-teman.